untuk terkhusus buat Majelis Zahir Mania. Sholawat dari beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Suatu akhlak yang luar biasa. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Julaibib. Namanya siapa? Julaibib. Julaibib ini kurang ganteng wajahnya, biasalah. Biasa. Ya kayak antum sama saya begini kurang lebih. Biasa wajahnya, nggak terlalu ganteng, nggak terlalu gagah. Ya karena dia bekas budak begitu. Bekas orang kaya ya, kaya, dan dia adalah orang yang ternama di kampung sana, di kampung halamannya, orang tuanya juga seorang tokoh. Tapi karena dia Islam, dia diusir oleh orang tuanya. Akhirnya diasuh oleh Nabi Muhammad. Dianyomi sama Nabi Muhammad, dijaga oleh Rasulullah. Setiap dia datang ke kampung halamannya, dia bertemu dengan tetangganya, diusir sama tetangganya. Dia datang kepada sanak kerabatnya, diusir. Dia datang kepada pamannya, diusir. Dia datang kemana-mana begitu, sampai dia masuk Madinah. Begitu dia masuk Madinah, dia tanya sama sahabat Rasulullah, "Aina Rasulullah? Aina Muhammad bin Abdullah? Rasulullah fil masjid." Rasulullah di masjid. Langsung dia cepat itu Julaibib berlari dia ke masjid. Sampai di masjid dia berkata, "Ya Muhammad, ana Julaibib." Bangun Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah. "Anta akhi." Akhlak Nabi. Satu kali waktu Julaibib ini gak kawin-kawin. Sudah lama ini gak kawin-kawin. Rasul setiap kali kalau bertanya dengan Julaibib, tanya, "Ya Julaibib, sudah dapat pandangan belum?" "Belum ya Rasulullah." "Nikah, penting itu menikah." "Baik ya Rasul, besok saya akan cari." Besok ketemu, "Julaibib, sudah nikah belum?" "Belum ya Rasul." "Sampai kapan seperti ini?" "Besok ya Rasul." Ini nikah tapi dipaksa. Kalau kita nikah tidak dipaksa juga nikah kita. Ini Julaibib ini. Sampai 3 kali 4 kali Nabi berkata, "Julaibib, sudah dapat belum?" "Belum ya Rasulullah." Gandeng tangannya, "Ayo sini kamu. Apa yang kau inginkan?" "Ya Rasul, aku bawa kaca ini." "Buat apa kaca?" "Aku berkaca ya Rasulullah, aku ini orang yang gak begitu ganteng, tapi hatiku ini tertambat dan cinta dengan primadona Madinah. Senengnya ya Rasulullah sama anaknya Abi Lubabah. Cinta ya Rasulullah, aku luar biasa cintanya." "Kamu betul-betul cinta karena Allah?" "Iya, betul itu. Betul ya Rasulullah." "Sini." "Jangan Nabi, nanti saya ditolak. Sahabat-sahabat ganteng saja ditolak kok. Sayyidina Hasan bin Thabit itu ganteng, ditolak. Fulan ganteng, ditolak. Fulan ganteng, ditolak. Apalagi saya, bekas budak lagi, gak ganteng lagi, bukan orang kaya lagi, bukan bangsawan. Ya ditolak ya Nabi." "Saya yang mintakan." Siapa yang mintakan? Nabi. Datang ke rumahnya Abi Lubabah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man?" "Rasulullah." Masya Allah, dibukakan, dibikinkan makanan, istrinya suruh dandan, anaknya suruh dandan. Abi Lubabah pakai minyak wangi, tapi tidak pakai internet. Subhanallah, dandan semuanya, rumah itu diukupi wangi baunya, dupa ini itu segala macam. "Apa ini Rasul?" "Abi Lubabah, duduk, jangan repot-repot, saya datang ingin meminang." "Masya Allah ya Rasulullah." "Masya Allah, saya terima ya Rasulullah." "Bukan buat saya." "Bukan buat saya." "Buat siapa ya Rasulullah?" "Buat temanku ini, sahabatku ini, Julaibib. Dia kepingin nikah dengan anakmu. Bagaimana?" "Nehi ya Rasulullah." "Kalau ini tidak ada, tak bisa." "Saya kirakan kamu ya Rasulullah." "Kalau Anda ya Nabi, ya Rasulullah, saya akan terima dengan 10 jari. Saya akan terima dengan lapang dada. Kita semua sepakat, hatta tidak ada yang setuju, saya sebagai walinya saya setuju."
Karena engkau yang minta. Bukan buat aku, buat temanku, sahabatku, Julaibib, akhi hada. Kalau ini tidak. Kenapa tidak? Dia bukan siapa-siapa, aku nggak kenal dia. Dia juga bukan orang yang cukup untuk ngasih makan untuk istrinya nanti, yaitu anakku. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau kau mau menikahkan, nikahkan, saya akan nikahkan. Tidak ya Rasulullah, tidak bisa. Ialah tiba-tiba anaknya keluar, Abah, jangan sampai turun wahyu, Abah dilaknat sama Allah. Terima, yang bawa Nabi Muhammad, yang bawa Rasulullah, bukan siapa-siapa, yang bawa Rasulullah. Rasulullah jauh lebih tahu yang maslahatnya buat anakmu, wahai Abah. Terima. Nak, elek lo nak, tidak apa-apa. Istilahnya gitu, istilahnya ini sahabat ini, jangan main-main kita sama sahabat. Istilahnya ini, bagaimana ini nanti ini harus memperbaiki keturunan nak, akhirnya gitu orang sekarang kira-kira. Tidak apa-apa, yang penting terima bah, tidak apa-apa, saya sudah ridho, yang penting Rasul yang bawakan, iya. Rasul yang gandeng, iya. Rasul ridho, terima bah, saya ridho. Baik kalau gitu, nikahkan. Panggil sahabat, nikahkan, sudah. Bawa pulang Julaibib. Masya Allah, Julaibib begitu gandeng tangannya sama derdek-derdek gitu. Ini kalangan tua juga senang rupanya kalau gini-gini ya. Bukan yang muda-muda tok jadi. Subhanallah, digandeng tangan ini anak. Julaibib itu sama jalan sama lihat wajah istrinya. Sama lihat wajah istrinya. Istrinya tersipu malu. Dia berkata, kenapa sih kok sedang dilihat wajahku? Kita ini adalah penduduk surga, Dek. Kenapa? Syukur dan sabar. Saya syukur dapat kamu karena kamu cantik yang kayak gini. Tapi kamu harus sabar dapat saya, katanya. Jadi kita ahli jannah. Subhanallah. Pulang mereka. Sampai di rumah segala macam sudah ini ditata. Malam pertama ini dipersiapkan. Malam pertama kita akan apa? Programkan bagaimana. Kamu pakai baju apa? Bikinkan makanan seperti apa? Saya harus seperti apa? Begini, sudah terencana baik begitu. Sambil senyum, tersipu malu, ini bergandengan tangan. Istrinya, ini suaminya, sah. Yang nikahkan Nabi Muhammad kok. Yahdur hafihi sayyidul Arab wal Ajam. Tak lama subhanallah diketuk rumah si Julaibib ini. Rumahnya gedek kecil begitu. Terbuat dari anyaman bambu yang rusak. Julaibib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipanggil sama untuk jihad fi sabilillah. Perang ini Nabi Muhammad ini untuk melawan orang-orang musyrikin. Kamu kira-kira siap tidak membela Rasulullah? Siap. Rasul sekarang ini memberikan aba-aba untuk perang fi sabilillah. Ya, siap. Pegang tangan istrinya. Istriku, aku cinta kepadamu. Aku juga, Mas. I love you too. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu bahasa Inggrisnya. Subhanallah. Tapi aku lebih cinta Allah wa Rasuluh daripada kamu. Bagaimana? Relakah kau aku tinggalkan? Pergilah, Mas. Masya Allah. Kalau kira-kira istri zaman sekarang, jangan, Mas. Gagal dong malam pertama kita. Tapi beda ini. Julaibib ini. Saya harus bertemu dengan Rasulullah. Dan saya tidak ingin Nabi Muhammad kemudian disakiti oleh mereka. Sementara aku ingin bercengkrama dengan istriku. Aku bersantai ria dengan istriku. Aku biarkan kekasihku Muhammad itu disakiti oleh mereka orang-orang musyrikin. Lah. Itu kekasihku yang pertama. Dan yang terakhir, awalan wa akhiran, dunia wal akhirah wa huwa Rasulullah. Berangkat itu, siapa namanya, Julaibib, istrinya pun melambaikan tangan. Pulanglah, Mas, dengan badanmu yang sehat dan rohmu yang kuat, imanmu yang membaja. Kalau tidak, pulanglah dengan nama yang baik. Walaupun tidak bawa jasad, jasadmu terkapar dalam keadaan menjadi jenazah dan mayit, tapi kau bawa nama yang baik buat Allah wa Rasuluh. Berangkatlah. Berangkat Julaibib. Assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam. Berangkat. Subhanallah. Ini Julaibib. Sampai kemudian dia menyingsingkan pedangnya. Dia menyingsingkan lengannya. Dia mendesingkan itu pedangnya.
Dia kemudian menebas leher-leher musuh begitu gigihnya, hingga hampir-hampir sahabat gak ada yang ngerti siapa orang ini. Siapa orang ini? Kakinya itu kecil betisnya, gak ada yang kenal. Fulan kenal gak ini? Gak kenal. Fulan kenal gak? Gak kenal. Fulan kenal gak? Gak kenal. Yang kenal Nabi Muhammad. Tanyakan kepada Rasulullah, siapa dia? Rasul melihat, saya kenal orang ini. Siapa ini? Kemanten baru kemarin, Julaibib ini. Dia cinta sama Allah wa Rasuluh lebih daripada istrinya yang dia dampak-dampakkan, primadona Madinah. Dia tunggu-tunggu, tahunan itu tunggu-tunggu, tapi dia lebih cinta dengan Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Akhlak Rasulullah dia tanamkan ke dalam hati para sahabatnya. Ini ada dalam Bukhari, coba dibaca, coba dipelajari, coba kemudian kita menyimak apa keterangan-keterangan dari alim ulama tentang bagaimana al-akhlak an-nabawiyah, khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Para salaf pun juga demikian. Dicontoh sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dicontoh oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dicontoh oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, dicontoh oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, dicontoh oleh para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, mencontoh ini akhlak-akhlak ini. Sampai satu kali waktu pernah kejadian Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ketika dia bertamu di rumah satu orang, sampainya kemudian orang tadi itu saking gembiranya, saking bahagianya, orang tadi itu menuntun tangan Habib Abdul Qadir ketika akan pulang. Dimasukkan ke dalam mobil itu Habib Abdul Qadir, kemudian dibukakan pintu mobilnya. Belum masuk semua tangan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ditutup itu pintu mobil, jebret, tangannya terjepit. Orang tadi itu kemudian, Habib terima kasih engkau mau singgah ke rumahku. Alhamdulillah, rumahmu rumah yang mubarak, rumah penuh dengan berkah, mumtali bin nur wal asrar. Rumahmu adalah rumah yang sejahtera. Baiti jannati itu rumahmu. Masya Allah, anak-anakmu mubarakin, anak-anak ulama amilin, didoakan. Tangannya kejepit ini. Ini kalau kita yang begini, ini bagaimana mas? Sudah ini awal dan ini akhir mas ini. Kalau kita kan begitu. Habib Abdul Qadir tidak. Ini tidak berubah wajahnya. Jalan kira-kira 10 meter, dia bilang sama supirnya, bukakan pintu mobilnya. Kenapa? Tangan saya kejepit ini. Allah, Habib kenapa nggak bilang dari tadi ini? Sudah, bukakan pintunya, berdarah semua tangannya. Kenapa nggak bilang Beb dari tadi Beb? Kalau saya bilang gelo nanti orang yang tadi saya parani rumahnya. Kalau dia bertemu dengan saya dia malu, sungkan, segen dia. Saya nggak mau, dia hatinya hancur karena aku. Akhlak nabawiyah ditanamkan sama abahnya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Kalau sembahyang tarawih, Al Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf selalu menoleh ke belakang. Dia lihat anaknya ada enggak. Habib Abdul Qadir berkata kepada abahnya, Abah, Abdul Qadir di belakangmu selalu. Naam, kau di belakangnya Abah, tapi yang Abah khawatirkan hatimu bukan di belakangnya Abah. Hatimu harus ada di garisnya para salaf. Hatimu ada di garisnya mereka tariqah orang-orang tua-tua kita. Tariqah rusydin katalaggal ladzi laha minas sirri amjadun khalayifu amjadi. Wa hakadha ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekelumit sedikit ini memberikan nasihat yang sangat baik buat kita semuanya, khususnya kepada diri pribadi Al-Faqir saya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pencerahan buat kita semuanya, menurunkan rahmatnya Allah taala untuk majelis kita saat ini. Dan selanjutnya ila yaumil qiyamah, insyaallah ini majlis selalu langgeng, dipanjangkan umur Habibana Saleh insyaallah ma'asyiha wal afiyah, diberikan rezeki melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah taala keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan putra-putra beliau dan para talamid beliau adalah ulama amilin dan aulia salihin, dan mereka-mereka yang membantu daripada acara beliau, aktivitas beliau, dan para asatid yang lain, para ulama-ulama kita yang lain, para habaib kita yang lain, mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah taala, yang berjuang di bendera membawa panji Nabi Muhammad SAW. Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiyah. Meninggalnya Al Habib Salim, Al Habib Abdullah, Al Habib Idrus bin Sumaid, Al Habib Husain bin Ahmad, Allah gantikan insyaallah kedudukan mereka dengan putra-putranya. Allah gantikan kedudukan mereka dengan para murid-muridnya. Allah gantikan kedudukan mereka dengan orang-orang yang cinta kepadanya. Ya Allah, gantikan kepada mereka ya Allah orang-orang ulama amilin. Sirna aitam ya Allah, kami menjadi anak-anak yatim saat ini ya Allah. Gantikan kedudukan para ulama kami yang telah tiada ya Allah dengan ulama-ulama yang ada, ulama-ulama muda kami, ulama-ulama yang mereka masih berjibaku di jalan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah mereka saat ini ya Allah yang telah mencantangkan daripada khatam Bukhari ini ya Allah. Ini adalah buah, ini adalah merupakan ya Allah yang mana ini adalah merupakan tunas daripada ulama-ulamanya, tunas dari guru-gurunya, tunas daripada orang-orang tuanya yang mengikuti jejak mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan ini langkah sampai kepada anak keturunannya insyaallah ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan ya Allah panjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, panjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, fi taatillah wa taati rasulih fi khairin walatin wa afiyah. Selamatkan bangsa kita dan negeri kita ya Allah, jadikan negeri kita dan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rfa'na al-ghala'a wal qahta wal jawra wal fitan wal waba wa sa'ira anwa'il bala min biladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulatana wa umara'ana wa kullaman wallaitahu syai'an min umurina wa umuril muslimin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakih salahul islam wal muslimin. Berikan kepada kita kekuatan untuk meneladani Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, meneladani para salaf kita, akhlak mereka para salaf kita ya rabbal alamin, ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Izinkanlah ya Allah kami ya Allah untuk di tahun-tahun mendatang dapat berziarah ke Makkah Al-Mukarramah. Kami rindu dengan Hajar Aswad, kami rindu dengan Ka'bah, kami rindu dengan Multazam, kami rindu dengan Sa'i, kami rindu dengan Zamzam, kami rindu dengan Ma'lah. Ya Allah, kami rindu dengan pusara Nabi Muhammad, kami rindu dengan magam Nabi Muhammad, kami rindu dengan Al-Baqi'il Gharqad, para sahabat Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Mereka ya Allah yang telah memperhatikan kita. Nabi Muhammad yang pertama kali mencintai kita sebelum kita cinta kepadanya. Nabi Muhammad yang selalu memperhatikan kita sebelum kita perhatian kepadanya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk meneladani mereka, mengikuti akhlak mereka, mengikuti jejak mereka ya Rabbal Alamin, satu persatu, selangkah demi selangkah. Selamatkan akidah kami, jadikan akidah kami selalu di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, ya Allah Syafi'iyah, ala tariqah al-alawiyah ya Rabbal Alamin, ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Sebagaimana Engkau telah membasahi bumi Indonesia dengan hujan-Mu ya Allah, basahi ya Allah hati kami ya Allah dengan hujan rahmat-Mu, basahi hati kami ya Allah dengan hujan maghfirah dan pengampunan-Mu. Ya Allah, terakhir permintaan kami dari majlis ini yang mulia ini ya Allah, jangan Kau tutup mata kami, jangan Kau hela napas kami, jangan Kau tutup riwayat hidup kami ya Allah. Sebelum kami melihat wajah Nabi Muhammad, izinkan kami melihat wajah Nabi Muhammad, izinkan kami melihat wajah Rasul dalam keadaan walau ru'yah manamiyah ataupun dalam keadaan yaqadhah ya Rabbal Alamin, ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Satukan kami dengan orang tua kami di alam surga sana, orang tua kami yang telah tiada ya Allah, ibunda kami khususnya yang saat ini terbujur kaku di liang lahatnya. Jadikanlah kubur ibunda kami yang kami cintai ya Allah raudhah min riyadil jannah. Sayangilah ibu kami ya Allah seperti ibu kami menyayangi kami. Ya Allah, rahmatilah ayahanda kami ya Allah sebagaimana ayah kami rahmat kepada kami. Karena Engkau adalah zat yang maha penyayang, Engkau adalah zat yang maha pengasih, Engkau adalah zat yang maha rahmat ya Rabbal Alamin, ya akramal akramin. Jangan Kau hembitkan ya Allah ibunda kami dan ayahanda kami di dalam kuburnya. Sayangilah dia, jagalah dia, jagalah dia ya Allah. Sandingkanlah ibu kami dengan Sayyidatul Fatimah, sandingkanlah ibu kami dengan Sayyidah Khadijah, sandingkanlah ibunda kami dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab, dengan banatin Nabi, azwajin Nabi, ummahatil mu'minin, para sahabat-sahabat Nabi. Begitu pula ayahanda kami ya Allah, sandingkanlah dengan Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan semua para sahabat Nabi. Sandingkanlah dengan para ulamanya, Al-Habib Hasan, Al-Habib Salim, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Abdullah Asy-Syadri, Al-Habib Abdullah bin Syahab, Habib Alwi bin Syahab, dan mereka para tetua-tetua kita dan para ulama kita, Al-Habib Abdul Qadir, wal Habib Muhammad Rashad Al-Baiti, Sayyid Muhammad Alwi Abbas Al-Maliki. Sandingkanlah mereka semua dengan Nabi Muhammad. Satukan kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menyatukan di majlis ini bersama dengan para habaib kami, bersama dengan teladan-teladan kami, para syiban kami dan orang-orang tua kami, para asatid dan guru-guru kami ya Allah. Satukan kami di dalam a'lal jannatul firdaus
fil firdausil a'la bi jiwari khairil bariyah. Kami semua melihat wajah Nabi Muhammad wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.